Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف باب الوصية بالنساء. Bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan wasiat yang berkaitan dengan kaum wanita. Jadi wasiat Nabi, wasiat agama ini, wasiat Allah berkenaan dengan apa? Wanita. Bagaimana seharusnya seseorang berhubungan, bermuamalah dengan wanita, istri-istri kita atau orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Ada dua ayat berkaitan dengan wasiat bin nisa yang berhubungan dengan wanita. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah para wanita itu dengan cara yang ma'ruf, artinya istri-istri. Kalimat al-mu'asyarah al-mukhalatah, mencampurinya. Wal ma'ruf kullu khairin, dan kema'rufan itu adalah semua bentuk kebaikan, baik itu dalam segi perkataan, baik itu perbuatan atau kondisi sikap kita bersama mereka, tentunya sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Perkataan, perbuatan, sikap sesuai dengan kemampuannya. Tapi betul-betul berusaha untuk menggauli istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, masih dalam surah An-Nisa juga. Kalau tadi ayat 19, ini ayat 129. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, dan kamu tidak akan bisa berbuat adil, sama persis antara istri-istri, antara wanita itu, artinya istri-istrimu, walaupun kamu ingin sangat berbuat demikian, walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Karena itu apa yang dilakukan? Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung atau terlalu cinta kepada salah satunya.
sehingga kamu biarkan yang lainnya. Tidak terurus, terkatung-katung, nggak karuan. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu ingin mengadakan islah dan bertakwa, artinya memelihara diri kamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud ayat ini, walan tastati'u an ta'dilu, ay lan tastati'u ayyuhan nas an tusawu bainan nisa'i min jamil wujuh. Jadi kamu tidak akan bisa menyamakan antara istri-istrimu itu dari segala hal. Itu maksudnya seperti itu. Walau harustum, walaupun kamu sangat-sangat ingin berusaha. Mungkin secara gambaran bisa, secara zahir bisa. Secara zahir bisa. Fa innahu wa in waqa'al qismul as-suri laila wa laila, walaupun itu bisa dilihat dari secara zahirnya, dibagi satu malam umpamanya, kalau istrinya dua. Fala budda min wujudit tafawud fil mahabbah wasyahwah wal jima'. Maka semua itu tidak pasti ada perbedaan antara al-mahabbah, rasa cinta, wasyahwah dan syahwat, serta hubungan suami istri. Tidak bisa sama. Ya. Fala tamilu kullal mail. Maka diingatkan, Allah mengingatkan, maka janganlah kamu cenderung kepada salah satunya kullal mail. Ada jangan berlebihan. Wa qila huwa al-fi'lu alladhi yuqsadu bihi at-tafdhil wa huwa yuqaddaru alla yaf'alahu. Jadi kalau sudah seperti itu biasanya tidak adil. Kan seperti itu. Jangan sampai seperti itu karena hal tersebut dilarang, fatadharuha kal mu'allaqah, maka nanti akan terkatung-katung, tersiksa dan seterusnya. Dan itu bagi yang sudah melakukan hal tersebut harus betul-betul, tapi dengan cara yang betul juga, nggak boleh dengan cara yang tidak dibenarkan. Haknya harus sama. Haknya harus sama. Jangan sampai yang satu, ini yang sering terjadi, ya, tidak pada tempatnya, hanya keinginan saja, keinginan bagus cuman tidak menempatkan sama. Artinya antara istri yang satu dengan yang kedua harus sama. Kalau memang benar-benar, kalau yang istri yang pertama resmi, yang kedua juga jangan sampai istri tidak resmi. Walaupun mungkin secara agama sah gitu saja, tapi akan memberikan madarat juga, kita berbuat zalim. Kita berbuat zalim. Kenapa? Seandainya punya anak, nanti anaknya akan susah. Dan itu terjadi banyak kejadian-kejadian seperti itu, sehingga ketika punya anak
Dinisbatkan kemana? Kadang-kadang seperti itu. Ketika dinisbatkan, ditanya secara administrasinya agak kerepotan. Jadi ini juga kadang-kadang nggak disadari. Ketika tidak resmi tercatat, maka pengurusan kadang-kadang juga tidak adil akhirnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saya punya banyak kawan itu, Masya Allah, luar biasa cara poligaminya itu bagus sekali. Cara punya istri kedua, dan itu dengan cara memang ke pengadilan dulu. Jadi nikah yang pertama dan yang kedua itu sama, resmi, dan semua anak-anaknya punya status yang sama. Nah, keadilan seperti itu yang harus dan bisa dilakukan, harus dilakukan, sehingga tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa itu mereka punya hak yang sama. Seperti itu namanya, harus berusaha. Baik, itu beberapa ayat ya yang perlu kita fahami. Kemudian di ujung ayat itu yang paling penting, wa in tuslihu wa tattaqu. Artinya apa? Wa in tuslihu wa tattaqu ay aslahtum umurakum. Kalau kamu memperbaiki urusan-urusan kamu, wa qasamtum bil adl, dan kamu membagi bil adl, dengan adil. Tadi sudah dijelaskan ya di atas, masalah yang nggak bisa itu masalah hati, cinta, syahwat, jima, nggak bisa sama. Walaupun satu malam, condongnya seperti apa itu nggak bisa. Atau syahwatnya ketika melampiaskan, ini cuma 5 menit, ini 10 menit, atau sama, ini harus 10 menit, ini 10 menit, nggak bisa. Hal-hal seperti itu tidak mungkin. Nah, di akhir wa in tuslihu wa tattaqu maksudnya adalah apabila kamu perbaiki masalah-masalah kamu, wa qasamtum bil adl fi ma tamlik, dan kamu membagi dengan cara yang adil apa yang kamu punya. Wa tattaqu ay wattaqaitumullaha, dan kamu bertakwa kepada Allah, memelihara, berusaha untuk menjaga itu semua, fi jami'il ahwal, dalam segala keadaan. Jadi harus betul-betul, jangan sampai hanya karena nafsu dan seterusnya kemudian caranya nggak adil. Caranya harus adil dari awal. Gimana kita mendapatkan istri kita? Yang pertama, yang kedua juga harus adil juga. Wa an Abi Hurairah, kita baca satu hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khairan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah wasiat, nasihat dengan baik kepada para istri. Kalau kita tidak bicara dengan baik, mungkin pikiran kita apa salah yang ditangkap. Kenapa? Kita harus memahami kodrat wanita. Apa kodrat wanita? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena wanita itu memang diciptakan dari dhila', tulang rusuk yang paling bengkok. Dhila' itu tulang rusuk yang paling bengkok. Wa inna a'waja ma fi dhil' a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok ada pada bagian atasnya.
fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Ini menjelaskan tentang kondisi-kondisi jika engkau ingin meluruskan dengan paksa, kasartahu, pasti akan patah. Tulang itu tidak akan lurus, pasti akan patah. Sudah bengkok, lemah gitu ya. Itu karakternya seperti itu. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan jika kamu membiarkan, dia akan terus bengkok. Dia akan terus bengkok, tidak akan lurus. Fastausu bin nisa'i. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya bicaralah dengan baik kepada wanita. Istausu artinya kalim istausu, terimalah wasiatku ini, kata Nabi ya. Terimalah wasiatku ini wasiat Nabi kepada kaum laki-laki, dan laksanakan wasiat ini. Agar berbuat baik kepada para wanita. Nah, kalau sudah tahu karakternya seperti itu, maka seseorang akan berusaha dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menjadi apa? Ibu anak-anak kita dan seterusnya. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam satu riwayat di Sahih Bukhari dan Muslim, al-mar'atu kadzila, wanita itu seperti ad-dila, tulang rusuk. In aqamtahu kasartaha, in aqamtaha kasartaha, kalau kamu luruskan dengan paksa pasti patah. Wa in istamta'ta biha istamta' biha wa fiha iwajun, dan jika kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu akan bersenang-senang dengannya. Wa fiha iwaj atau awaj, dan di dalam tulang rusuk tersebut awaj, ya bengkok gitu ya, dan dia akan tetap bengkok kalau tidak diluruskan dengan baik, artinya dengan perkataan yang baik. Wa fi riwayat Muslim, innal mar'ata khuliqat min dhila' lan tastaqima laka ala tariqihi fa in istamta'ta biha istamta' biha wa fiha awaj wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Ini semuanya bersama dalam riwayat aja ya. Sungguh wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tidak ada orang yang dapat atau tepat, tidak ada orang yang tepat bagimu untuk meluruskannya. Artinya tidak akan ada yang bisa untuk meluruskannya dengan paksa. Kalau dipaksa maka pasti patah, dan patahnya tulang rusuk itu berarti pisah kan gitu, cerai, waliyadzubillah. Perbuatan terpaksa halal tapi dibenci oleh Allah. Dari hadis ini ada 4 poin yang bisa kita ambil. 1, tikrarul wasiyah bin nisa'i takkidun ala daruratiha. Berulang kali kita disuruh untuk menyampaikan wasiat ini. Ini wasiat dari Nabi kepada kita kaum laki-laki, kemudian kita sampaikan dan kita berbuat baik kepada para wanita. Ini sebagai bentuk apa? Penguat bahwasannya ini sangat penting, wasiat kepada para wanita, baik perkataan, perbuatan dan sikap itu sangat penting. Kenapa? Karena wanita itu dha'af. Wa dzalika li dha'fihinna wa ihtiyajihinna ila man yaqumu bi amrihinna. Karena memang wanita itu lemah. Karena wanita itu butuh orang yang bisa membantu urusan-urusannya. Memang demikian. Wa fil hadithi taujihun li muamalatin nisa bitasamu was sabr. Dan dalam hadis ini memang ada taujih, arahan bagaimana
seseorang itu bermuamalah dengan istri-istri dengan cara yang lapang dada, sabar dan seterusnya. Yang ketiga, inayatul Islam bil mar'ah wa ri'ayatiha wa ri'ayatuha muhafadzatan ala salamatil mujtama. Inilah bentuk agama Islam yang sempurna, yang memang memperhatikan wanita, sangat-sangat memperhatikan wanita. Kenapa? Muhafadzatan ala salamatil mujtama, sebagai bentuk menjaga masyarakat, keselamatan masyarakat. Kalau wanita ini selamat, maka anak-anaknya selamat, dan anak-anaknya itu adalah bagian dari masyarakat. Maka akan terlahir generasi-generasi yang baik di dalam masyarakat. Itulah Islam. Kenapa sampai seperti itu? Memperhatikan wanita, karena wanita itu memang akan menjadi kunci pokok gitu ya dalam kebaikan masyarakat. Yang terakhir, taujihur rijali bitahammuli ma qad yadhharu minan nisa'i min tasarrufat. Ini arahan kepada kaum laki-laki, para suami, agar bisa bersabar, tahammul, menerima itu dengan yang memang luar biasa. Dan kadang kita dapati istri-istri kita, wanita-wanita yang ada dalam tangan kita itu ada tasarrufat, perbuatan-perbuatan yang memang butuh kesabaran dari mereka, dan laki-laki itu diberi kemampuan seperti itu, sehingga tidak mudah mengucapkan, contoh umpamanya kalimat talak, itu tidak diberikan kepada wanita. Kalau diberikan kepada wanita, sehari bisa 1000 talak, suaminya ditalak. Tapi kalau laki-laki akan mikir, itu bisa. Maka diingatkan lagi, artinya Allah itu menciptakan para lelaki memiliki kemampuan itu untuk bersabar dan berlapang dada. Maka itu disyukuri supaya bisa. Kalau tidak, ya dia nggak akan bisa berlapang dada, nggak bisa bersabar. Maka berapa banyak keluarga hancur itu karena tidak memahami apa yang Allah berikan dalam dirinya, dan tidak memahami bagaimana seharusnya berlaku kepada para istrinya. Maka kalau laki-laki itu ya, kalau zaman sekarang ini, kalau ada orang berantem lewat WA suami istri itu nggak akan selesai. Jangan sekali-kali lewat WA. Selesaikan dengan baik. Kalau bisa pokoknya jangan sampai ada masalah itu sampai malam itu nggak selesai. Ya. Kalau nggak salah ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana dia termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah satunya, dia itu tidak pernah memendam masalah itu sampai besok. Kalau ada orang yang menyakitinya, dia memaafkan dalam malam itu. Mudah-mudahan Allah memberi maaf dan ampunan. Dan dia berusaha supaya hatinya ini lapang dada. Ya. Nah, dengan demikian insyaallah, apalagi kepada orang yang paling dekat dengan kita. Tapi kalau kita ingat terus kesalahan, semua kita itu punya kesalahan. Hanya saja kesalahan kita itu tidak ditampakkan oleh Allah. Allah tutup. Ya. Kalau kesalahan saya semuanya tahu, atau kesalahan masing-masing tahu, pada lari semua, nggak bisa hidup kita. Suami istri tahu semuanya dosa-dosanya.
maka tidak akan bisa hidup. Apalagi dikasih tahu baunya seperti ini ya. Saya kira cukup pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sebagai laki-laki faham karakternya, harus lapang dada dan bersabar. Sebagai seorang wanita juga memahami bahwasanya memang demikianlah diciptakan lemah, maka harus betul-betul mencari nasihat yang benar dan mendengarkan setiap nasihat yang baik, sehingga akan memberikan kebaikan pula kepada semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.